Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Ibn, mahasiswa Universitas Komputer Indonesia, Prodi Ilmu Pemerintahan, NIM 417220008. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang perencanaan pembangunan pelayanan publik pada perangkat desa untuk memenuhi tugas UAS yang diberikan oleh Bapak Usman. Oke teman-teman, mari kita simak videonya baik-baik. Nah teman-teman, apa sih perencanaan pembangunan pelayanan publik itu? Mari kita simak video berikut ini. Perencanaan pembangunan dan pelayanan publik di desa adalah proses pentingnya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat lokal. Tahapan perencanaan meliputi identifikasi kebutuhan, penentuan prioritas dan alokasi sumber daya untuk proyek-proyek yang mendukung dalam perkembangan desa. Pelayanan publik desa mencakupi berbagai macam aspek seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan masyarakat lainnya. Upaya kolaboratif dengan partisipasi aktif warga desa dan pemerintahan setempat sangat dibutuhkan dalam proses ini supaya perencanaan pembangunan desa pelayanan publik bisa berjalan dengan lancar karena ada kerjasama antara masyarakat dengan pemerintah setempat. Itu merupakan pengertian dari perencanaan pelayanan publik dalam desa. Nah teman-teman, itu merupakan pengertian dari perencanaan pembangunan pelayanan publik yang ada di desa. Nah, untuk selanjutnya, biar lebih jelas, mari kita lihat contoh perencanaan pembangunan pelayanan publik yang ada di desa. Mari kita simak video berikut ini. Sama masyarakat, maka Bapak Kepala Desa Maulana Hasanuddin mengajak masyarakat untuk bergerak bersama maju semua, demi mewujudkan rasa memiliki dan merawat desa dengan cara bergotong royong. Saya sangat bangga dengan warga masyarakat Sumberrejo yang selalu kompak dalam kegiatan yang positif, sapa Bapak Maulana Hasanuddin. Bapak Maulana juga menggunakan uang pribadinya beli pasir dan semen untuk membuat patok mini beton, supaya setiap tahunnya masyarakat di desa tidak selalu membuat patok mini dari kayu. Di Mesuji untuk di desa, pembuatan patok beton ini baru di desa kami yang membuatnya. Dari keterangan Kepala Desa, dana desa sangat kecil, oleh karena itu harus menggunakan sebaik mungkin, demi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan lainnya yang lebih penting. Alhamdulillah dengan adanya patok mini ini, desa kami lebih terlihat rapi dan indah. Desa Sumberrejo memang cukup tertinggal dibandingkan dengan desa-desa lain yang ada di Mesuji Lampung, oleh karena itu semenjak dilantik menjadi kepala desa, maka kepala desa muda itu harus selalu berinovasi dan berinovatif untuk kemajuan di desa. Begitu besar dukungan dari masyarakat untuk bergerak bersama maju semua, akhirnya sekarang desa Sumberrejo menjadi desa berkembang selama 1 tahun dipimpin oleh Bapak Maulana. Semoga desa Sumberrejo semakin maju dan menjadi kebanggaan masyarakat Sumberrejo.
desa. Untuk selanjutnya, mari kita dengarkan untuk pembahasan perencanaan pelayanan publik yang ada di perangkat desa. Simak baik-baik ya teman-teman. Apa saja sih yang Anda ketahui tentang perencanaan pembangunan desa? Mari kita simak baik-baik. Perencanaan pembangunan desa merupakan proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan Badan Musyawaratan Desa (BPD) dan unsur masyarakat secara partisipatif guna memanfaatkan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa yang berkeberlanjutan. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai macam unsur pemangku kepentingan di dalamnya guna memanfaatkan dan mengalokasikan sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah daerah dalam jangka waktu panjang. Program pembangunan desa apa saja sih? Pertama adalah program inovasi desa, solusi permasalahan di lingkungan desa. 1. Program pembangkit listrik. 2. Mikrohidro. 3. Program pipanasi air. Keempat, konversi hutan untuk menjaga debit sumber air. Kelima, program BPJS. Keenam, program pusat pembelajaran masyarakat. Yang ketujuh, program pembangunan sekolah untuk memenuhi pendidikan yang berkualitas. Apa saja sih tujuan perencanaan pembangunan desa? Nah, untuk perencanaannya adalah 1. Memudahkan pemerintah desa dan lembaga dalam masyarakat mencapai tujuan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah, dan teratur. Memudahkan pemerintah desa dan lembaga desa untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu 6. Bagaimana proses pembangunan di desa? Yang kita sering lihat ya, ada 4 tahap dalam proses pembangunan di desa, yaitu perencanaan, pembangunan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Siapa ya sih yang menyusun perencanaan pembangunan daerah? Yaitu ada Bapenda, menyusun RPJ, PD, PRJ, PKB dalam penyusunan PRJ, dan Bapenda melakukan koordinasi, bersinergi, dan harmonisasi dengan perangkat daerah dan pemangkuan kepentingan dalam hal masing-masing. Apa tujuan dari pembangunan tersebut? Nah, tujuan untuk pembangunan tersebut, pembangunan adalah untuk mewujudkan kemakmuran masyarakat melalui pengembangan dan perekonomian. Pembangunan merupakan sebuah upaya untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Tolak ukur keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari beberapa hal, yaitu pertumbuhan ekonomi, cara membuat perencanaan tertulis. Hal pertama yang harus dilakukan adalah membuat perencanaan secara tertulis. Kedua, menentukan goal. Ketiga, susunan sesuai tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Yang keempat, tentukan prioritas. Yang kelima adalah lakukan review. Yang keenam adalah batas waktu. Apa saja sih manfaat perencanaan pembangunan itu? Nah, yang ke-1 adalah planning, mampu meningkatkan sumber daya manusia, manfaatkan sumber daya agar tetap bekerja dengan produktif dan efektif. Juga penting planning dapat membuat manajer menentukan sumber daya planning dibutuhkan sehingga dapat dialokasikan job stack yang akan memberikan manfaat paling besar. Apa sih yang dimaksud dengan pembangunan itu? Nah, pembangunan adalah proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan,
dan teknologi, kelembagaan, dan budaya yang ada di desa tersebut. Pembangunan sebagai transformasi ekonomi, sosial, dan budaya. Tujuan pembangunan adalah menjabarkan atau implementasikan dari pertanyaan visi dan misi yang menunjukkan awal akhir dari kepala desa yang telah diciptakan sebagai visi dan misi berikut. Langkah-langkah penyusunan strategis pembangunan di daerah seperti apa sih? Yang pertama adalah penyusunan RPJM daerah dilakukan melalui urutan kegiatan penelipatan awal perencanaan pembangunan, penyiapan perencanaan kerja musyawarah perencanaan pembangunan, penyusunan rancangan akhir perencanaan yang telah diciptakan dan disusun oleh Bapak Kepala Desa maupun pemerintah pusat agar mewujudkan pembangunan perencanaan yang lebih baik dan berkualitas. Nah, teman-teman, itu merupakan pembahasan yang telah saya sampaikan tentang perencanaan pembangunan pelayanan publik pada instansi desa. Nah, untuk teman-teman, semoga yang saya sampaikan dapat dimengerti. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati. Mohon maafkan karena kesalahan ada pada diri saya. Kebenaran hanya milik Tuhan. Hari Senin bersih-bersih, pasang bendera biar berkibar. Cukup sekian dan terima kasih. Hatur nuhun. Saya Muhammad Edwin, NIM 417220008. Hatur nuhun.